Jika Tuhan tidak akan menguji seseorang di luar batas kesanggupannya, bagaimana kita tahu batas kesanggupan kita? Dengan asumsi bahwa batas kesanggupan adalah frasa lain dari kapasitas diri, maka cara mengetahui atau mengukur batas kesanggupan itu adalah dengan introspeksi, mawas diri alias tahu diri. Ketahuilah bahwa manusia itu terlahir dengan beragam sifat, watak, kecerdasan, postur, dan tampilan yang berbeda-beda. Kalaulah secara genetik, sifat, watak, kecerdasan, postur, dan tampilan kita sama dengan orang lain, tetapi kita mungkin terlahir dari rahim ibu yang berstatus sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Perpaduan antara sifat, bawaan lahir, dan status keluarga dan lingkungan sosial di mana kita terlahir itulah yang menjadi determinan kualitas dan kapasitas diri kita. Jika kita tidak ingin terbebani ujian oleh derita di luar batas kemampuan kita, maka kata para bijak, janganlah kita menginginkan sesuatu dan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan diri kita. Contoh, ada seorang lelaki yang terlahir dengan sifat dan postur serba di bawah standar atau jauh dari kriteria tampan dan gagah, tentu akan menanggung beban derita yang sangat berat jika menginginkan pasangan wanita yang jelita, cerdas, kaya raya, dan terkenal. Alih-alih hayalan mulu itu bisa terwujud, impactnya terhadap kondisi fisiologi dan psikologi dirinya lah sendiri yang pasti akan dia tuai. Ujung-ujungnya kesehatan jiwa dan raga dia jadi sulit berkembang secara wajar karena diliputi rasa iri atau cemburu dan minderan. Contoh lain dari sifat seseorang yang tidak tahu diri adalah berkaitan dengan gaya hidup. Sudah tahu pendapatan penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, lebih tepatnya pas-pasan, malah nekat ikut-ikutan gaya hidup orang berada. Orang punya mobil, dia juga ingin punya, sehingga terpaksalah dia menggadaikan hampir separuh pendapatan tetap. Akibat dari hutang kredit itu, banyak anggaran untuk kebutuhan pokok yang harus dibatasi dan dikurangi. Kualitas dan kuantitas bahan makanan keluarga dikurangi. Anggaran perawatan kesehatan dikurangi. Sampai suatu ketika dua anak menderita sakit parah sehingga harus dirawat di rumah sakit, bahkan satu di antaranya harus dioperasi. Kala itulah dia berkata bergumam setengah protes kepada Tuhan, "Ya Tuhan, mengapa kau beri cobaan yang begitu berat?" Belakangan setelah dia renungkan, anak-anak dia menjadi sakit bukan karena cobaan Tuhan, melainkan karena asupan gizi dan nutrisi yang masuk ke tubuhnya berkurang karena harus berbagi dengan kendaraan yang dia dapat dengan mengorbankan separuh gaji, yang tadinya dia anggap bisa menaikkan gengsi diri dan juga keluarga. Pengalaman hidup itu setelah kemudian dia renungkan, dia justru tertawa geli terhadap kebodohan diri sendiri. Bukan Tuhan yang memberi dia ujian atau cobaan, melainkan dia sendirilah yang bodoh dan tidak tahu diri, menginginkan sesuatu di luar kualitas dan juga kapasitas diri. Sekian dari saya Din Madani ingin mengatakan kalau gak bermanfaat unfollow saja, diskusi di kolom komentar.